para manajer Kopdes itu gimana Pak? Ya, Banyak yang meminta agar program pelaksanaan ini dihentikan. begini, pendidikan pelatihan ini itu terdiri dari ada 3 aspek utama yang dididik. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge oke, kita setuju knowledge. Pendidikan knowledge. Yang kedua pendidikan skills, keterampilan. Oke, kita setuju. Tapi ada perdebatan di mental, pendidikan mental, attitude. Jadi knowledge, skills, attitude. Attitude itulah yang mungkin menjadi perdebatan. Kenapa attitude ini perlu? Attitude ini kan bicara tentang mental dan moral. Moral itu terkait dengan hubungan transendental antara manusia dan Tuhan, baik dan buruk. Nah, mental itu terkait dengan disiplin, rajin, tanggung jawab, objektif, imparsial, cekatan. Nah, itu mental. Oleh karena itulah yang diinginkan, diharapkan ke depan itu bukan pendidikan fisik. Bukan pendidikan fisik, tapi pendidikan mental yang bersifat pendidikan mental yang mental militer. Mental militer itu adalah 1. Rajin, 2. Tanggung jawab, 3. Cekatan, kerja cepat, kerja objektif, anti korupsi, disiplin tinggi. Sebenarnya yang dibutuhkan itu di situ. Bukan persoalan pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, maaf ya, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Memang kalaupun juga mereka itu dipersiapkan untuk ada cadangan untuk masa yang akan datang, ya janganlah, ya jangan. Saya pikir saya dalam konteks koperasi desa ya, KDMP itu mungkin persoalan untuk pelatihan fisik yang bersifat militer, ya, latihan dasar militernya itu sebaiknya tidak boleh ditiadakan. Sebaiknya. Berarti ada rekomendasi dihentikan dulu begitu Pak? Atau evaluasi Pak? Kan saya bilang evaluasi. Kalau gini-gini, program yang sedang berjalan itu evaluasi. Ongoing process to achieving of human rights standard. Jadi sedang proses menuju standar-standar yang paling tertinggi dalam konteks hak asasi manusia. Sedang dalam proses itu adalah harus dilakukan evaluasi. Ya, sedang dalam proses itu harus dilakukan evaluasi. Untuk itulah kalau saya rekomendasi saya pendidikan fisik militer sebaiknya diusahakan tidak boleh. Tapi mental dan karakter kerja seperti disiplin, rajin, cekatan, tanggung jawab boleh. Yang tadi saya bilang itu organisasi gereja Katolik bertahan 2000 tahun. Dia menerapkan komandonya komando yang bersifat militeristik. Ini saya nggak bohong loh. Saya nggak bohong. Militeristik dia komandonya. Sehingga berjalan dan sampai sekarang 2000 tahun masih utuh, kuat. Ya. Kenapa? Kalau sifat-sifatnya boleh. Tapi kalau untuk latihan dasar militer saya pikir mungkin tidak relevan. Apalagi masyarakat Indonesia seperti ini, mereka lebih suka dididik untuk tanggung jawab. Saya pikir itu ya. Lalu untuk terkait dengan 5 peserta KDMP yang meninggal itu dari Kalau saya kematian ini harus diusut. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh mengabaikan. Karena sekalipun nanti pendidikan dasarnya dievaluasi, itu tidak berarti menghilangkan proses
pencarian keadilan terhadap mereka yang korban. 5 orang meninggal itu nyawa manusia ya. Sekalipun 1 orang itu nyawa manusia. Kita tidak bisa kuantifikasi soal itu. Tapi bahwa ini peristiwa yang serius, untuk itu harus cari mengapa terjadi. Mengapa mereka meninggal? Kenapa mereka meninggal? Apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal? Untuk itu lakukan evaluasi, lakukan pemantauan, penyelidikan, dan saya sudah perintahkan staf saya untuk cek juga supaya apa? Nanti supaya tidak boleh terulang kalau tindakan dan perbuatan yang sama pada masa yang akan datang. Kalau ada disebabkan oleh, kalau umpamanya disebabkan oleh ada kelalaian faktor manusia, diproses juga. Tidak boleh biarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan, misalnya akibat disebabkan adalah orang lain yang menyebabkan kematian pada orang lain, proses. Tidak boleh abaikan. Pak, karena cepat jadi apakah Komnas HAM melihat Kementerian HAM melihat bahwa kematian 5 anggota Ya belum kan? ini ada indikasi pelanggaran apa? Kita belum melihat kan. Ya saya baru perintahkan untuk staf saya untuk cek baru 2 hari lalu. Jadi nanti cek, setelah itu kita lihat. Ya. Sebenarnya yang begini ini yang tugasnya Komnas HAM. Ya, tapi tidak apa-apa. Kementerian HAM kan juga perlu kita lakukan mendorong kepastian adanya keadilan. Negara punya, pemerintah itu punya tanggung jawab. Seperti yang kita bicara hari ini dengan kalian bersama saya soal 5 orang meninggal, itu merupakan bagian dari bagaimana kepastian negara atau pemerintah menghadirkan keadilan bagi rakyat. Jadi kita tidak bisa limpahkan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan otoritas oleh negara seperti Komnas HAM bergerak sendiri tanpa negara diam. Ini negara ikut aktif untuk mengungkap seluruh peristiwa-peristiwa di Republik Indonesia